pasir mari ngendi tuku dawa te Banjarnegara seger anyes lagi apa iya dawet ayu dawa te Banjarnegara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Sahabat FGLSN yang budiman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, namaku Rehana Si Jumiati. Hahaha. Hari ini aku sedang berada di salah satu tempat rekreasi yang berada di Banjarnegara. Suasananya sejuk dan menenangkan. Hayo tebak teman-teman, kira-kira aku lagi di mana ya? Ya, betul sekali. Aku sedang berada di Taman Rekreasi Marga Satwa Seruling Mas atau yang biasa disebut dengan Salomanik. Di sini juga menyediakan area panggung untuk event-event tertentu yang tujuannya untuk menghibur masyarakat yang ada di Banjarnegara dan sekitarnya. Selain ada berbagai satwa dari berbagai daerah lain, di sini kita juga bisa berenang loh dan menikmati suasana yang sejuk ini agar pikiran kita menjadi lebih tenang. Hayo, di belakang aku ini ada teman siapa ya? Tentu saja, ini teman kalian. Hahaha, bercanda. Kalian penasaran gak sih kenapa taman ini sering dipanggil dengan Salomanik? Karena sebelumnya taman ini dinamai Taman Marga Satwa Salomanik. Kemudian dirubah menjadi Taman Rekreasi Marga Satwa Seruling Mas. Nah, ini dia area panggung yang tadi aku maksud. Ternyata ada cerita menariknya loh di balik nama Salomanik, yaitu diadaptasi dari tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda yang bernama Ki Ageng Salomanik. Ki Ageng Salomanik adalah salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang berjuang melawan penjajah Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, ada seorang pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Ki Ageng Salomanik. Beliau adalah salah seorang senopati Pangeran Diponegoro yang pengen ketika pecah perang melawan Kompeni Belanda. Begitu Pangeran Diponegoro dirangket Kompeni Belanda, Ki Ageng Salomanik membawa seluruh keluarga dan para prajuritnya menyingkir ke arah barat masuk wilayah Kaliro Wonosobo. Di tempat itulah Ki Ageng Salomanik mengumpulkan para pemuda untuk digeladi perang, menjadi prajurit, meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro. Ki Ageng juga memberikan bulangan soal agama dan olah kanuragan kepada para pemuda yang semakin hari semakin banyak. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Sudah dulu ya nyanyinya, nanti takutnya kalian jatuh cinta lagi sama suara aku. Lanjut ya ceritanya. Rupanya Kompeni Belanda mengetahui, maka dikirimlah serjaju untuk menangkap Ki Ageng Salomanik. Namun ternyata Ki Ageng Salomanik ngerti sadurunge winara. Dan itu membuat Kompeni Belanda semakin jengkel. Jangan ditiru ya teman-teman. Kemudian dibukalah sayembara yang berbunyi,
Barang siapa yang mampu menangkap Ki Ageng Selomanik hidup atau mati akan mendapatkan hadiah uang rujak weni, yakni mata uang pecahan rini, sen, tali dan ketip dicampur menjadi satu tempat. Namun sayang, rakyat tidak ada yang menanggapi sayembara tersebut. Tetapi pimpinan rampok yang dugdeng bernama Jugil Awar-Awar menyanggupi untuk menangkap Ki Ageng Selomanik. Dalam hatinya ia berkata, "Hahaha, lumayan juga kalau aku bisa menangkap Selomanik. Aku akan kaya 7 turunan. Hahaha." Kompeni Belanda dan serdadunya terus mengejar keberadaan Ki Ageng Selomanik karena dianggap bahwa Ki Ageng Selomanik adalah musuh bagi Belanda. Dibantu antek-anteknya termasuk Jugil Awar-Awar yang kejam yang sebelumnya sudah berteman baik dengan Ki Ageng Selomanik. Suatu hari ketika Ki Ageng Selomanik akan mengambil air wudhu, ia mendapatkan laporan bahwa Jugil Awar-Awar bersama kompeni Belanda telah berada di dekatnya untuk menyerang. Ki Ageng Selomanik, mereka sudah semakin mendekat. Maka terjadilah perang tanding antara Ki Ageng Selomanik dan Jugil Awar-Awar. Sengit saling menyerang dan menghindar. Pertempuran itu terjadi di atas tempuran Kali Serayu lan Merawu, dan Ki Ageng Selomanik sempat berujar, "Sesok yen ana rejaning jaman, papan daerah iki jenengna Kuta Banjarnegara lan Kuta Waringin." Banyak prajurit Jugil Awar-Awar yang telah tewas. Maka dengan akal julidnya, Jugil Awar-Awar menyuruh anak buahnya untuk memberitahukan kepada keluarga Ki Ageng Selomanik di rumah bahwa Ki Ageng Selomanik telah dibunuh. Kepada keluarganya diberitahukan bahwa Ki Ageng Selomanik telah dibunuh oleh Jugil Awar-Awar dan Ki Ageng Selomanik sudah berada di tangan kompeni Belanda. Nyai Ageng Selomanik dan kedua putranya beserta Abdi Kinasih yang mendengar pun kaget sekali. Dan mereka pun meninggal dengan cara bunuh diri. Kemudian berita itu pun segera dikembalikan kepada Ki Ageng Selomanik. Kepada Ki Ageng Selomanik diberitahukan bahwa seluruh keluarganya tumpes kelor mati semua. Ki Ageng Selomanik pun membuktikan sendiri dan melihat kenyataan bahwa istrinya dan kedua putranya beserta Abdi Kinasih telah meninggal dengan luka tusuk. Ki Ageng Selomanik mengira itu semua yang melakukan adalah Jugil Awar-Awar, dan hal itu pun membuat Ki Ageng Selomanik marah besar. Kemudian Jugil Awar-Awar berhasil dibunuh oleh Ki Ageng Selomanik dan mayatnya dibuang jauh oleh ilmunya yang sakti. Mandraguna kapuncang angin dan jatuh di wilayah Wangon atau kurang lebih 3 km dari lokasi pertempuran. Diceritakan Ki Ageng Selomanik seda mukswa dan dipercayai liang lahat yang disediakan di samping istrinya sebagai petilasannya. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita Ki Ageng Selomanik adalah jangan pernah kalian berbuat curang, karena semua yang kita berbuat akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Cukup sekian sahabat FGLSN, sampai berjumpa di lain kesempatan dengan Sri Jumiati. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.